Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dita Apriana. Di sini kakak akan menceritakan dongeng persahabatan, yaitu monyet dan kelinci. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka bercerita dan si monyet suka mendengar ceritanya dari kelinci. Sebenarnya si kelinci suka akan cerita dari si monyet, akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan monyet yang suka menggaruk-garuk. Hampir semua bagian tubuhnya ia garuk-garuk. Dan begitupun sebaliknya, si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-ngendus dan menggerak-gerakkan telinga dan tangannya. Dan akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur si kelinci. "Hai kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" tegur si monyet. "Menghentikan apa, monyet?" "Berhenti mengendus-ngendus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci." "Betapa buruknya kebiasaan burukmu itu, kelinci," jawab si monyet. "Hai kau monyet, kita hanya bisa selalu menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu, monyet?" "Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet," kata si kelinci tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya." "Monyet, aku juga tidak selalu menggaruk-garuk atau menggerak-gerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet tadi. Akhirnya mereka berdua pun saling terdiam dan saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima dengan perkataan si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang si kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci agar tidak boleh lagi mengendus-ngendus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama. Ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu kembali di tempat biasa mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalani misi yang sangat sulit. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-ngendus atau menggerak-gerakkan telinga dan hidungnya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk-garuk merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, ia ingin menggaruk tangannya, dan ia pun juga ingin menggaruk telinganya. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap diam. Begitupun halnya, si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-ngendus atau menggerak-gerakkan telinga dan hidungnya. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silahkan kau kelinci bercerita terlebih dahulu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku datang di sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah,
Untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian, aku menggerak-gerakkan telinga ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan, tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita, "Temanku, kemarin aku pun sama. Saat aku jalan menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak. Mereka sangat jahil kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu mereka melemparkan kepala dan mengenaiku kepalaku tepat di sini, dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku, kelinci. Dua anak perempuan itu melemparku dengan balok kelapa juga tepat mengenai tanganku kiri dan tangan kananku. Kemudian, aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai untuk menemui sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan, dan si monyet pun tertawa lebar. Hahaha. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya, si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya monyet, ceritamu memang sangat bagus. Tapi kau kalah dalam pertandingan itu, monyet, karena kau menggaruk-garuk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-ngendus dan menggerak-gerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata kelinci sambil mengendus-ngenduskan hidungnya dan menggerak-gerakkan telinganya. Aku pun sama, kelinci. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku ini, yang selalu menggaruk-garuk kepala, dagu, dan tangan kanan dan kiriku. Akhirnya kedua setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Pesan moral bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus menerima kebiasaan mereka, dan kita tidak